Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi panel proyek kami yang berjudul Analisis Sentimen Dataset Posting Media Sosial dengan menggunakan logistik logistik regression dan LLM menggunakan Google Gemini API. Daftar isi yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga data dan metode, yang keempat dataset, yang kelima modeling, yang keenam LLM implementasi, yang ketujuh visualisasi di Streamlit, yang kedelapan sentimen analisis, yang kesembilan tantangan, yang kesepuluh kesimpulan. Perkenankan saya, Salsatrina Gita, selaku ketua kelompok, untuk memperkenalkan nama anggota kami, yaitu Jeremia Manalu, Ahmad Fazalika, Sevi Anggraini, dan Nadia Tahaku. Latar belakang. Sentimen analisis membantu mengidentifikasi sentimen teks sebagai positif, netral, atau negatif. Dengan pertumbuhan data yang cepat, bisnis membutuhkan klasifikasi sentimen yang akurat untuk pengambilan keputusan. Pentingnya proyek ini yang pertama untuk memahami umpan balik dan pendapat pelanggan. Yang kedua, mendukung keputusan berbasis data. Tujuan. Tujuan umumnya dari proyek ini yaitu untuk mengembangkan sistem analisis sentimen menggunakan LLM dan machine learning. Tujuan spesifiknya itu yang pertama mengumpulkan dan memproses data sentimen. Yang kedua, membuat model prediktif untuk klasifikasi sentimen. Yang ketiga, menganalisis hasil sentimen menggunakan LLM dan perintah yang disesuaikan. Yang keempat, visualisasi distribusi sentimen dan hasil analisis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jeremia. Baik, saya akan menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis data sentimen dari sebuah teks dengan LLM. Dimulai dari pengumpulan data, di mana pada tahap ini biasanya kita mengumpulkan data berupa teks yang ingin dianalisis. Tapi pada kasus ini kita menggunakan dataset yang sudah terkumpul dalam bentuk CSV. Biasanya tujuan untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin ditujukan agar model dapat belajar dengan baik. Tapi kali ini dalam data CSV kurang berisi dari 100.000 sehingga berarti dataset ada sebuah dataset kecil. Selanjutnya pemrosesan data. Pada tahap ini data teks yang sudah dikumpulkan akan dibersihkan dan diubah menjadi format yang dapat dibaca oleh komputer. Contohnya menghapus kata-kata yang tidak penting, singkatan, dan juga tanda-tanda baca yang tidak perlu. Belum lagi biasanya pada teks postingan media sosial biasanya menggunakan emoji sebagai tambahan, sehingga tahap ini akan berperan penting untuk hasil model yang lebih akurat. Tujuannya tahap ini agar data yang digunakan untuk melatih model kita bersih dan berkualitas. Yang ketiga ada pembuatan model, di mana tahap ini kita membuat model yang bisa memprediksi sentimen dari sebuah teks. Ada banyak sekali pilihan model mulai dari machine learning dan juga deep learning. Dalam kasus ini kita mencoba beberapa model dan untuk memilih model yang tepat. Tujuan model ini untuk belajar dari data yang sudah kita proses untuk bisa membedakan mana teks positif, negatif, atau netral. Yang terakhir untuk analisis sentimen dengan LLM, pada tahap ini kita menggunakan model yang sudah kita buat untuk menganalisis sentimen dari sebuah teks untuk mengetahui apa teks mengandung sentimen positif, negatif, atau netral, dan memberikan penjelasan untuk mengapa alasannya seperti itu. Baik, selanjutnya. Pada gambar ini yang menunjukkan dataset sebelum dilakukan pemrosesan data, yang artinya data ini masih data mentah dan belum diproses. Di mana pada data ini masih memiliki 499 baris dan 7 kolom. 7 kolom tersebut terdiri dari year, month, day, dan time of tweet, yang dimana berisi informasi kapan postingan dibuat. Lalu ada kolom teks yang berisi postingan yang akan dianalisis dan kolom sentimen yang sebagai targetnya. Dan juga ada platform yang menunjukkan media sosial yang digunakan. Pada dataset ini berisi banyak tanda baca yang kurang membantu, di mana model dalam belajar seperti don't dengan tanda kutip untuk menyingkat kata, tapi di data yang lainnya terdapat kata don't tanpa tanda kutip. Kasus kali ini menghapus tanda kutip akan lebih membantu untuk model di mana kita
Tidak perlu menambahkan tanda kutip dengan dengan kalimat down di teks-teks yang lainnya. Selanjutnya dari 499 baris terdiri dari 199 data sentimen netral, 166 sentimen positif, 134 sentimen negatif. Baik, selanjutnya. Nah, setelah di dataset dibersihkan, pada set ini terjadi perubahan yang sangat signifikan, di mana banyak baris dan kolom dihapus juga mengganti nama kolom teks menjadi cleanest text untuk kolom yang baru yang didapat dari pembersihan teks-teks sebelumnya. Dalam proses memberikan teks data ini, biasanya kita melakukan beberapa proses langkah seperti lemmatization, ini untuk mereduksi kata yang kebentuk dasarnya. Lalu stop word removal untuk menghapus kata-kata yang umum dan tidak memberikan informasi yang berarti. Berikutnya ada TF-IDF di mana adalah teknik untuk menghitung pentingnya sebuah kata dalam sebuah teks yang katanya jarang muncul tapi penting akan memiliki nilai TF-IDF yang tinggi. Jumlah data yang setelah dibersihkan berjumlah 151 sentimen netral, 130 sentimen positif, dan 109 sentimen negatif. Dari data yang sudah dibersihkan, kita bisa melakukan analisis lebih lanjut. Misalnya kita bisa mencari tahu topik yang paling sering dibicarakan, perasaan yang apa yang dominan, atau membandingkan data dari platform lainnya. Dari data yang sudah kita bersihkan ini akan memberikan hasil analisis yang lebih akurat dan relevan sehingga kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang sudah kita olah. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Fajar. Baik, terima kasih rekan Jerry. Saya izin melanjutkan. Di sini bisa di gambar ini bisa dilihat terdapat laporan klasifikasi untuk model logistic regression. Di situ tertera untuk label negatif, kita memiliki presisi sebesar 58%, recall 74%, dan F1 score 65% dengan 39 data. Lalu untuk label netral, memiliki presisi 77%, recall 41%, F1 score 53% dengan eh, dari 49 data. Lalu untuk label positif, presisi memiliki 60%, lalu recall 82%, F1 score 69% dari 33 data. Secara keseluruhan, model memiliki akurasi 63%. Hal ini menunjukkan bahwa logistik regression dapat bekerja cukup baik, tetapi masih ada ruang untuk sedikit perbaikan. Lanjut. Lalu di sini eh, untuk slide LLM implementation with Google Gemini API, untuk alur prosesnya, yang pertama ada input data. Input data di sini data teks yang telah melalui tahap pembersihan, yaitu clean text sebelumnya, yaitu pada kolom clean text dan sentimen. Lalu untuk klasifikasi sentimen, setiap teks diberi label sentimen berdasarkan kategorisasi positif, netral, ataupun negatif. Yang ketiga, pemrosesan LLM. Model Gemini API digunakan untuk menghasilkan penjelasan deskriptif dan spesifik yang menjelaskan alasan di balik label sentimen yang diberikan. Lalu yang terakhir ada output, penjelasan berbasis teks yang informatif dan kontekstual dihasilkan oleh model AI untuk setiap label sentimen. Di samping kanan terdapat gambar dari penjelasan saya tadi, terdapat teks yang sudah dibersihkan tadi, lalu ada label sentimen yang mengidentifikasi plain text-nya. Lanjut. Selanjutnya adalah visualisasi dengan Streamlit. Lanjut. Kami menggunakan Streamlit untuk visualisasi. Di situ terdapat visualisasi untuk sampel data yang pertama. Di situ tertera judul Social Media Sentiment Analysis, lalu ada subjudulnya, lalu terdapat tabel sampel datanya. Lalu di sebelah kanan ada klasifikasi report atau laporan klasifikasi yang sudah saya jelaskan tadi menggunakan visualisasi Streamlit.
Lanjut. Di sini untuk slide ketiga, untuk confusion matrix-nya, untuk label negatif, model berhasil memprediksi 29 data dengan benar, tetapi ada 4 data yang diklasifikasikan sebagai netral dan 6 data sebagai positif. Pada label netral terdapat 20 data benar, namun 17 data salah diklasifikasikan sebagai negatif dan 12 data sebagai positif. Sedangkan untuk label positif, model mampu memprediksi 27 data dengan benar, namun ada 4 data yang salah diklasifikasikan sebagai negatif dan 2 data sebagai netral. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa model masih memiliki kesulitan dalam membedakan sentimen netral dan negatif. Seperti itu. Lanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Anggreni. Baik, terima kasih Faza. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan sentimen distribution-nya. Baik, pada gambar ini grafik sentimen distribution menunjukkan distribusi 3 kategori sentimen, yaitu 0 sama dengan negatif, 1 sama dengan netral, 2 sama dengan positif, dengan jumlah yang hampir seimbang, sekitar 130 sampai 135 data untuk masing-masing kategorinya. Visualisasi ini dibuat dengan Seaborn, Barplot, dan menggunakan palet Viridis. Distribusi yang merata ini menunjukkan bahwa dataset hasil ini tidak bersebelah dan cocok digunakan untuk analis atau pembuatan model machine learning yang telah kita buat. Oke, di next selanjutnya. Oke. Pada gambar di samping ini adalah visualisasi antarmuka LLM analisisnya yang ditampilkan menggunakan Streamlit dalam aplikasi yang telah kita buat atau web yang kita buat. Terdiri dari tiga komponen, yaitu ada input text. Input text ini berguna untuk pengguna memasukkan teks untuk dianalisis sentimennya. Kemudian output ini juga untuk menampilkan hasil klasifikasi sentimennya berupa positif, netral, atau negatif. Kemudian ada chat history, itu mencatat input teks sebelumnya beserta hasil analisis sentimennya untuk referensi pengguna. Oke, di next. Di next. Oke, ini adalah contoh dari sentimen analisisnya. Baik, contoh yang pertama ini kita harus input dulu katanya. Di sini ada family hair hanging. Dan result, kemudian hasilnya ini keluar, yaitu netral sentiment atau kalimat ini berupa kalimat sentimen netral. Yang kedua itu contohnya input go home, I'm usually Mr. Positive One. Kemudian resultnya ini hasilnya positif sentimen, maka kalimat ini merupakan kalimat sentimen positif. Contoh yang ketiga yaitu memasukkan need negatif, kemudian hasilnya itu negatif sentimen, maka kalimat ini merupakan kalimat sentimen negatif. Di sini ada catatan, jadi LM ini mengkoreksi identifikasi sentimen yang berasal dari input yang kita masukkan nanti menggunakan bahasa yang telah digunakan. Baik, selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh si Nadia. Baik, terima kasih Seviana. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tantangan yang dihadapi oleh kelompok kami di setiap tahapan selama mengerjakan final project ini. Pertama, pada tahap data pre-processing, terutama proses cleaning teks dan penghapusan teks duplikat, sering mengalami error. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas data mentah yang memerlukan penanganan khusus agar data dapat digunakan secara optimal. Namun, kelompok kami telah menerapkan berbagai teknik dalam pemrosesan data sehingga data bisa benar-benar bersih dan siap dilakukan pemodelan oleh machine learning. Yang kedua ada pemilihan model atau model selection. Itu ada pada tahap pemilihan model, kami mengalami kesulitan dalam menentukan model yang paling sesuai karena akurasi dari berbagai model yang diuji cenderung rendah.
Beberapa model yang kami coba meliputi random forest, SPM, Naive Bayes, SGBOS, dan logistic regression. Akan tetapi, di antara semua model yang diuji, logistic regression menunjukkan kinerja paling baik dengan hasil akurasi sebesar 0,63%. Untuk interpretasi hasil, untuk tantangannya sendiri pada tahap implementasi Large Language Model atau LLM, untuk analisis sentimen, terdapat kendala dalam mengenali dan menganalisis sentimen dari teks secara akurat. Dan untuk mengatasi masalah tersebut, kelompok kami menerapkan solusi yaitu dengan merancang prompt khusus untuk masing-masing kategori sentimen, yaitu positif, netral, dan negatif. Jadi dengan pendekatan ini, hasil analisis sentimen menjadi lebih konsisten dan sesuai dengan kebutuhan proyek. Next. Berdasarkan semua tahapan yang dilakukan dan dijelaskan dalam slide sebelumnya, dapat disimpulkan penelitian ini berhasil mengimplementasikan analisis sentimen menggunakan logistic regression dan LLM. Yang kedua, logistic regression mencapai akurasi 63% dengan performa terbaik pada sentimen positif, yaitu pada F1 skornya 0,69%. Lalu LLM mendukung analisis sentimen dengan fleksibilitas menggunakan prompts. Dan terakhir, visualisasi interaktif di Streamlit mempermudah analisis real time, membantu memahami opini pelanggan, dan mendukung pengambilan keputusan strategis. Next. Jadi berikut ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan untuk membantu dalam pengerjaan final project. Next. Sekian, untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Salsa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.